Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Laila Miftahul Atika dengan NIM 212180059. Izin mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Jaring-Jaring Bangun Ruang untuk Pembelajaran Matematika kelas 5 SD Negeri Sukoharjo. Seperti yang kita ketahui, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang selalu ada di sekolah, karena matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Matematika merupakan mata pelajaran pokok dan sangat penting untuk diajarkan di sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru dan siswa kelas 5 SD Negeri Sukoharjo yang menggunakan kurikulum Merdeka, peneliti menemukan bahwa siswa terlihat bosan dan mengantuk karena materi bangun ruang yang luas. Guru sudah berusaha menggunakan media pembelajaran jaring-jaring bangun ruang. Namun, siswa masih kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, dikarenakan media yang digunakan masih berbentuk poster. Jadi, siswa belum dapat memvisualisasikannya. Berdasarkan masalah di atas, maka dapat disimpulkan beberapa kendala tersebut dapat diselesaikan menggunakan media pembelajaran jaring-jaring kubus dan balok yang didasarkan pada buku paket kelas 5. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang ditulis oleh Hijrah tahun 2023, bahwa pengembangan media jaring-jaring kubus dan balok untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SD Negeri 27 Wajah layak digunakan dalam pembelajaran sekolah dasar pada materi bangun ruang. Nah, selanjutnya ditemukan identifikasi masalah. Yang pertama yaitu menurunnya minat belajar siswa yang diakibatkan dari pengaruh penggunaan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran masih dilakukan dengan metode konvensional dan cenderung tidak kreatif. Selanjutnya, guru belum menggunakan media yang sesuai untuk meningkatkan minat belajar dan mempermudah pemahaman siswa. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, selanjutnya penelitian ini dibatasi pada pengembangan media pembelajaran jaring-jaring bangun ruang untuk pembelajaran matematika kelas 5 SD Negeri Sukoharjo. Berdasarkan identifikasi masalah dan juga batasan masalah yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan media pembelajaran jaring-jaring bangun ruang sesuai dengan prosedur pengembangan research and development. Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan pengembangan media pembelajaran pada mata pelajaran matematika SD ditinjau dari ahli media, ahli materi, dan juga respon peserta didik. Tujuan penelitian pengembangan produk ini meliputi yang pertama, menghasilkan produk yang berupa jaring-jaring bangun ruang yang sesuai dengan prosedur pengembangan research and development. Kemudian yang kedua, mengetahui kelayakan media pembelajaran jaring-jaring bangun ruang untuk pembelajaran matematika kelas 5 SD Negeri Sukoharjo. Spesifikasi produk yang diharapkan. Pengembangan produk berbasis konvensional ini merupakan jaring-jaring bangun ruang, terutama balok dan juga kubus. Jaring-jaring ini memiliki tali di beberapa sudutnya. Apabila tali tersebut ditarik, maka akan terbentuk satu bangun ruang. Produk yang dikembangkan ini terbuat dari kertas karton tebal, kertas warna, dan juga tali dengan ukuran kertas 20 cm yang dibagi menjadi beberapa sisi bagian bangun ruang. Produk ini digunakan berkali-kali. Materi yang terkandung pun materi bangun ruang, kubus, dan juga balok pada kelas 5 SD Negeri Sukoharjo. Kemudian untuk manfaat penelitian, diharapkan dapat memberi manfaat yang baik, yang bersifat teoritis dan juga praktis. Untuk manfaat teoritis, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hal yang senada. Selanjutnya, manfaat praktis, yaitu manfaat bagi siswa dan juga bagi guru. Selanjutnya, asumsi pengembangan produk. Nah, asumsi pada penelitian pengembangan media pembelajaran ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakter peserta didik kelas 5 SD Negeri Sukoharjo ini masih membutuhkan treatment, sehingga media pembelajaran yang dikembangkan ini sangat cocok untuk memberikan treatment tersebut supaya peserta didik lebih paham dengan materi bangun ruang. Kemudian yang kedua, penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih baik dan dapat meningkatkan performa yang dimiliki oleh setiap siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Beberapa hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran jaring-jaring bangun ruang dapat meningkatkan aktivitas siswa dan juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya, landasan teori, kajian teori yang pertama yaitu ada media, selanjutnya jenis-jenis media, kemudian media jaring-jaring kubus dan balok, pembelajar bangun ruang, hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, selanjutnya bangun kubus dan juga balok, dan yang terakhir jaring-jaring bangun ruang kubus dan juga balok. Untuk teori penelitian yang relevan, yang pertama yaitu dari Tiastuti IF tahun 2018 dengan judul Pengembangan Media Tiga Dimensi Jaring-jaring kubus dan balok, materi jaring-jaring kubus dan balok pembelajaran matematika pada peserta didik tunanetra kelas 8 di SMP LBA YBAB Surabaya. Selanjutnya yang kedua dari Hikmah N tahun 2018 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Matematika Media Jaring-jaring terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah. Dari beberapa penelitian pengembangan media jaring-jaring kubus dan balok yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti mengembangkan sebuah media jaring-jaring kubus dan balok. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang pengembangan media jaring-jaring kubus dan balok. Sedangkan untuk perbedaannya, yaitu terdapat jaring-jaring kubus dan balok yang akan ditarik oleh siswa menjadi kubus dan balok. Pada penelitian pengembangan ini, media didesain semenarik mungkin dan dengan warna yang menarik, sehingga media yang dikembangkan dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Selanjutnya, kerangka berpikir dimulai dari permasalahan awal sampai dengan menghasilkan produk berupa jaring-jaring bangun ruang yang sesuai dengan prosedur pengembangan research and development, dan juga mengetahui kelayakan media pembelajaran jaring-jaring bangun ruang untuk pembelajaran matematika kelas 5 SD Negeri Sukoharjo. Nah, untuk pertanyaan penelitian yang pertama yaitu bagaimana prosedur pengembangan media jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok pada mata pelajaran matematika di SD Negeri Sukoharjo, ditinjau dari model pengembangan Borg and Cole. Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan produk media jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok pada mata pelajaran matematika di SD Negeri Sukoharjo, ditinjau dari ahli media, ahli materi, dan juga respon peserta didik. Kemudian untuk metodologi penelitian, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah jenis penelitian dan pengembangan yang dikenal dengan istilah Research and Development atau R&D dengan model Borg and Cole. Berikut ini merupakan skema model pengembangan menurut Borg and Cole. Yang pertama yaitu potensi dan masalah, selanjutnya pengumpulan data, kemudian desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, uji coba pemakaian, dan juga revisi produk. Nah, untuk model pengembangan Borg and Cole digunakan dalam penelitian ini, berikut merupakan uraian tentang bagaimana penelitian ini terjadi. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Masalah yang ada yaitu sumber belajar yang minim serta frekuensi penggunaan media pembelajaran jaring sehingga media pembelajaran jarang sehingga hasil kegiatan proses pembelajaran di kelas tidak optimal. Oleh karena itu, peneliti menawarkan perlu adanya media jaring kubus dan balok yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa metode pengumpulan data. Di antaranya yang pertama yaitu observasi, kemudian wawancara, dan yang terakhir dokumentasi. Selanjutnya ada desain produk. Setelah mengumpulkan informasi pada tahap pertama, peneliti akan melanjutkan ke tahap kedua, yaitu mulai mengembangkan media pembelajaran jaring kubus dan balok. Selanjutnya yang keempat, validasi desain merupakan evaluasi konsep produk dengan analisis teoritis pengujian empiris. Selanjutnya yang kelima yaitu revisi desain. Mengevaluasi konsep produk tidak melalui penggunaan aktual, tetapi dengan studi teoritis dan juga evaluasi subjektif. Selanjutnya yang keenam ada uji coba produk. Penelitian dan pengembangan berlanjut ke pengujian produk setelah
literasi desain. Nah, produk yang dihasilkan ini diuji untuk melihat seberapa baik kerjanya. Untuk menguji kelayakannya, uji coba dapat dilakukan dengan sedikitnya 10 siswa di kelas 6. Data dari tes skala kecil yang akan digunakan untuk menyempurnakan barang dalam pengujian laporan operasional yang lebih besar. Selanjutnya ada revisi produk, kemudian uji coba pemakaian, yang ke-9 yaitu penyempurnaan produk akhir. Dan yang terakhir yaitu ada diseminasi dan juga implementasi, di mana melaporkan hasilnya dalam pertemuan profesional dan dalam jurnal. Selanjutnya untuk desain uji coba produk. Yang pertama yaitu desain uji coba. Nah, uji coba lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data untuk menyempurnakan produk yang akan dibuat. Media jaring-jaring bangun ruang ini diubah menjadi produk akhir, yaitu media jaring bangun ruang yang dibuat lebih baik untuk anak. Yang pertama yaitu uji coba lapangan awal atau evaluasi ahli. Data dikumpulkan dari semua guru di SD Negeri Sukoharjo, termasuk dosen mata kuliah pengembangan yang juga ahli materi dan ahli media. Kemudian yang kedua ada uji coba lapangan. Uji coba ini dilakukan terhadap 10 siswa di SD Negeri Sukoharjo. Tujuan dari uji coba ini yaitu untuk mengetahui tingkat keefektifan berdasarkan perkembangan kemampuan berpikir logis. Hasil nilai rata-rata sebelum dan sesudah uji coba ditentukan. Kemudian yang kedua ada subjek uji coba. Subjek penelitian yang terlibat dalam pengambilan data untuk pengembangan ini adalah yang pertama, penelitian awal sebagai analisis kebutuhan dilakukan terhadap kepala sekolah dan guru kelas 5 SD Negeri Sukoharjo, Kabupaten Purworejo. Kemudian yang kedua, subjek uji coba lapangan awal, yaitu pada dosen validator, ahli materi, dan juga ahli media. Dan yang terakhir, subjek uji coba lapangan, yaitu pada siswa kelas 5 SD Negeri Sukoharjo sebanyak 10 siswa. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama yaitu teknik tes, kemudian yang kedua observasi, yang ketiga angket, dan yang terakhir dokumentasi. Untuk instrumen pengumpulan data yang pertama menggunakan instrumen soal, yang kedua lembar angket validasi yang mencakup validasi materi, media, dan juga angket respons siswa. Untuk teknik analisis data yang pertama yaitu Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama yaitu teknik tes, kemudian yang kedua observasi, yang ketiga angket, dan yang terakhir dokumentasi. Untuk instrumen pengumpulan data yang pertama menggunakan instrumen soal, yang kedua lembar angket validasi yang mencakup validasi materi, media, dan juga angket respons siswa. Untuk teknik analisis data, yang pertama yaitu analisis angket validasi. Analisis data hasil validasi media pembelajaran yang dilakukan dengan cara mencari rata-rata penilaian validator. Selanjutnya, analisis angket respons siswa, di mana dikirimkan kepada siswa dan jawaban siswa diperiksa untuk memperoleh data tanggapan siswa. Selanjutnya, analisis tes dilakukan dengan melakukan perhitungan selisih skor pretest atau sebelum penerapan media pembelajaran dan post-test atau sesudah penerapan media pembelajaran. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.